Nggak kerasa, hari ini udah hari ke-40 saya karantina mandiri di apartemen saya di kota Harrisburg di negara bagian Pennsylvania. Sebagaimana Anda ketahui, sekarang ini Amerika adalah negara dengan jumlah kasus coronavirus atau COVID-19 terbesar di dunia. Lebih besar daripada China, lebih besar daripada Italia. Jadi data terakhir yang saya dapat dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa jumlah total confirmed positif coronavirus atau COVID-19 hari ini sebanyak 374 ribuan dengan kematian 12 ribuan orang. Di tempat saya sendiri di negara bagian Pennsylvania ini, hari ini, jadi kemarin April tanggal 6 itu adalah tepat sebulan sejak pertama kali kasus COVID-19 diidentifikasi di sini. Dan jumlahnya kemarin itu udah sekitar 11.500-an. Jadi dalam sebulan dari 1 jadi 11.500 gitu. Dan kematiannya yang saya ingat terakhir udah sekitar 162 orang. Di county saya sendiri, di Dauphin County, itu kasusnya pertama kali teridentifikasi tanggal 19 Maret. Dan Dauphin County ini di Pennsylvania letaknya di southeast, jadi di hampir tengah-tengah gitu ya, agak ke kanan sedikit, ke timur sedikit, dan ke selatan. Dimana posisi saya ini jaraknya sekitar 3,5 jam dari epicenter atau daerah dengan jumlah COVID-19 terbanyak di Amerika, yaitu di New York. Jadi dari sini ke New York sekitar 3,5 jam. Nah, yang epicenter kedua setelah New York itu adalah New Jersey, di bawahnya New York. Itu juga nggak terlalu jauh dari saya, sekitar 2,5 jam nyetir. Jadi kalau dilihat di petanya Pennsylvania, itu county-county dengan kasus yang paling banyak di Pennsylvania itu lokasinya ke arah New York dan ke arah bawah, ke arah New Jersey gitu. Untuk saya sendiri, apa impactnya dari pandemi ini sebagai mahasiswa adalah yang pertama, karena saya udah semester terakhir, udah nggak ada kelas lagi, jadi cuma konsultasi dengan pembimbing, ada 5 orang, dan itu biasanya cuma sekali atau 2 kali seminggu gitu ya, dan itu dilakukan secara online dengan app yang namanya Zoom gitu. Terus selain itu saya juga ada project penelitian lain dengan tim yang ada di berbagai negara di Amerika Serikat, itu juga dengan Zoom. Jadi emang efeknya untuk dari segi kegiatan belajar mengajar dari saya nggak terlalu besar karena emang sudah nggak ada kelas. Tapi ada satu hal yang penting yang terpaksa dipospon, yaitu conference yang seharusnya saya hadiri tanggal 7 Maret di Napa Valley, 2,5 jam dari San Francisco di California. Itu dimundurin jadi tanggal 28 Juni kalau nggak salah. Untungnya tiket pesawat saya masih bisa di reimburse, dan saya belum beli tiket lagi karena who knows gitu ya. Semoga by that time kita udah bisa beraktivitas kembali, walaupun mungkin memang masih harus pakai masker dan juga mesti harus social distancing. Kemudian selama karantina ini saya benar-benar nggak keluar rumah kecuali 2 kali. Yang pertama yaitu untuk belanja makanan keperluan sehari-hari, dan yang kedua pergi ke bank. Jadi di Dauphin County ini termasuk salah satu county yang harus shelter in place, jadi harus di rumah, nggak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang penting tadi kayak beli makanan, terus ke dokter atau pekerja-pekerja yang esensial kayak dokter atau polisi gitu ya. Saya benar-benar I don't want to take any chance gitu ya, walaupun cuma pergi belanja, kalau bisa beli online saya beli online gitu. Jadi kemarin juga walaupun pergi ke grocery store, saya ambil layanan pick up. Jadi kita pesan dulu malamnya online, habis itu terus udah disiapin sama mereka di sana, datang ke parkiran yang udah ada nomornya gitu kan. Habis itu petugasnya datang udah bawa belanjaan kita, dan kita cuma buka jendela mungkin sedikit aja gitu untuk konfirmasi belanjaannya tepat apa enggak. Terus misalnya ada belanjaan item yang
yang harus diganti gitu. Misalnya kita beli tisu yang roll nggak ada, terus diganti dengan tisu yang yang dicabut gitu ya. Tapi pada saat itu saya pokoknya apapun gitu ya, yang penting tisu ambil aja gitu, karena memang banyak banget barang-barang yang stoknya habis. Terus yang kedua, kita pergi ke bank karena memang ada transaksi yang kita perlukan yang kebetulan nggak bisa dilakukan online. Untungnya di bank itu ada layanan drive-thru-nya, jadi kayak restoran franchise gitu ya. Cuma biasanya restoran franchise kan drive-thru-nya tuh ada 2 tahap gitu ya. Pertama pesen dulu, abis itu terus tetap aja kita harus ambil makanannya dengan kontak langsung gitu kan, ketemu sama pelayannya langsung. Tapi kalau drive-thru dari bank ini benar-benar nggak ada kontak langsung, jadi ada layar di situ yang kita bisa kita bisa lihat pelayannya langsung. Terus kalau misalnya ada informasi yang mesti diberikan, itu udah kita print awal-awal dari rumah, dan kartu identitas yang diperlukan juga bisa dimasukin ke kayak dalam tabung, terus tabungnya dimasukin dalam kotak kaca. Terus kalau kacanya ditutup, tabungnya bisa disedot dan langsung diterima sama pelayan yang di balik, yang di counternya, yang di dalam gedungnya gitu. Yang beda adalah waktu kita pergi ke grocery store itu, CDC masih menyarankan bahwa yang nggak sakit nggak perlu pakai masker gitu kalau keluar rumah. Tapi pada saat kita yang kedua kalinya pergi ke bank, itu rekomendasinya udah dipertimbangkan untuk dirubah bahwa semua orang sakit nggak sakit kalau keluar rumah harus pakai masker, dengan pertimbangan bahwa bisa jadi orang yang udah kena COVID-19 itu kan nggak bergejala gitu, jadi lebih baik pakai masker juga. Nah, tapi juga diusahakan orang-orang yang selain tenaga kesehatan atau pekerjaan lain yang esensial itu jangan ambil masker yang diperlukan sama mereka gitu ya, N95 gitu kan, kalaupun kita cuma keluar sesekali waktu aja. Jadi Surgeon Generalnya Amerika Serikat itu mendemokan gimana caranya bikin masker dengan kain yang kita punya di rumah dan nggak perlu punya keterampilan jahit. Jadi caranya misalnya kayak ini nih, saya punya kain kan di rumah gitu, kain apa aja sih yang kamu punya kayak gini, terus dikasih karet kanan kirinya, habis karet gelang atau karet apapun yang kalian punya, terus dilipat jadi 2 begini, nah dilipat kan ini, bisa kelihatan nggak sih? Oke, kita dilipat, terus jadi kan ada kainnya di ujung-ujungnya gini kan, terus taruh deh di muka. Jadi deh masker darurat yang ekonomis yang bisa dibikin sendiri. Ada juga sekarang usaha untuk membuat plasma ya. Jadi orang-orang yang udah pernah terkena virus kemudian survive, berhasil menjadi sehat kembali, dia itu menjadi kebal ya terhadap virus, walaupun memang penelitian pastinya mengenai berapa besar kekebalannya itu, terus bisa melindungi dia berapa lama itu belum ada. Tapi beberapa ahli nih mengasumsikan kalau emang virus ini punya perilaku yang sama dengan virus-virus yang lain, maka orang yang pernah terinfeksi itu jadi punya kekebalan gitu kan. Nah jadi saya baca berita kemarin, saya akan cantumkan linknya di bawah, bahwa orang kalau udah orang-orang yang kebal itu diminta untuk menyumbangkan darahnya, dan plasmanya ini yang mengandung antibodi itu nanti diberikan kepada orang yang sekarang sedang berjuang melawan penyakit tersebut gitu. Jadi ada titik terang ya. Dan satu lagi sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau pesen nih sama teman-teman di Indonesia yang sekarang udah mau mendekati Ramadan, mau Lebaran juga, kalau bisa nggak mudik, jangan mudik. Mudiknya ditunda, semoga tahun depan atau mungkin kurang dari itu udah bisa mudik dalam situasi yang lebih kondusif, yang nggak membahayakan keluarga yang dimudikin dan juga diri sendiri. Satu kali lagi penting banget buat orang Indonesia nih ya, di Indonesia itu sekarang prevalensi perokoknya itu salah satu yang tertinggi di dunia. Dulu zaman saya masih nulis tesis, ini tesis saya tahun 2010, itu 7 dari 10 laki-laki Indonesia merokok kan. Kita tahu bahwa rokok itu bikin kanker kan, udah gitu terus banyak banget racun-racunnya yang membuat badan ini jadi harus kerja ekstra keras untuk hanya melawan racun-racun itu aja. Apalagi sekiranya ada COVID kan, jadi dia perang
terhadap banyak item gitu, bukan hanya COVID tapi racun-racunnya rokok itu gitu. Jadi bagi Anda yang merokok, coba tolong berhenti ya kan. Kalau emang susah untuk berhenti, saya paham bahwa memang ini candu gitu ya, susah untuk berhenti saat itu juga. Kalau nggak bisa berhenti, tolong jangan merokok di dalam rumah. Kasihan keluarga Anda yang harus menghirup asap rokoknya. Karena ada yang namanya asap rokok tangan kedua dan asap rokok tangan ketiga, jadi bahaya juga gitu. Misalnya Anda nggak ngerokok tapi Anda menghirup asap rokok orang lain, atau misalnya asapnya udah nggak ada, yang merokok udah berhenti ya, tapi yang merokok ini kemudian gendong bayi gitu ya, yang di bajunya masih ada racun-racun rokok itu, terus terhirup sama bayinya, itu third hand smoke atau asap rokok tangan ketiga, itu juga bahaya gitu. Dan saya bukan bicara seperti ini, itu bukan pendapat saya ya, itu sesuatu hasil penelitian, saya akan cantumkan juga di bawah ini. Jadi dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk kita untuk membedakan mana fakta, mana opini gitu. Jadi saya akan bilang kalau emang itu opini saya, dan saya juga akan bilang kalau emang itu saya dapatkan dari hasil penelitian yang sudah diuji gitu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa cantumkan di sesi komentar di bawah video ini. Dan tetap tinggal di rumah, jangan keluar-keluar, kalaupun terpaksa keluar pakai masker. Stay healthy and stay safe.